Kenangan yang dilihat Dai Yiling oleh Qin Yichen melintas di benaknya adegan demi adegan. Di era primordial, 9 dari 10 putra gagak emas dibunuh oleh kota, dan Dewa Bulan Changsilah yang maju untuk menyelamatkan gagak emas silang. Saat itu Golden Crow silang masih sangat lemah, dan Qin Yichen teringat bahwa Golden Crow silang saat itu baru saja memasuki Weak Crown. Di depan meteorit bow, dia takut menangis, meminta bantuan dari Changxi, bersembunyi di pelukan Dewa Bulan. Namun setelah ratusan juta tahun, Jinmu Silang telah menjadi seorang pemuda yang sangat heroik dan heroik. Setiap bulu dewa seperti pedang, membakar langit dan menghancurkan bumi. Begitu agung. Niat membunuh di mata Jinmu Silang tidak menyembunyikan. Hewan klan manusia. Saat itu, saya adalah nenek moyang seperti menekan 9 saudara laki-laki dan perempuan saya. Bertahun-tahun yang lalu, kau pencuri pisau dan suku-suku manusia yang menekan ras kita. Singkirkan busur meteor itu. Aku telah menanggung akun ini untuk waktu yang lama. Dapat dilihat bahwa permusuhan antara Jinmu Silang dan Qin Yichen tidak kalah dengan permaisuri dan lautan biru amarah. Adegan ini juga membuat Ke Tiangxuan dan orang-orang kuat lainnya pucat seperti kertas, dan sosok mereka tidak bisa menahan gemetar. Alasan mengapa mereka berani menantang Zhu Jiuyin adalah karena kontrak surgawi dari naga asli. Tapi siapapun yang mengira, Jinmu Silang tidak berada dalam batas-batas perbuatan surga. Bisa dibayangkan apa yang akan mereka hadapi? Ketika Binuhai melihat ini, dia bahkan lebih penuh kemenangan. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa liar. 2 nenek moyang penyihir senior, 10 yang mulia. Tolong bawa aku pergi. Klan Bihai, kamu akan setia kepada yang mulia gagak emas. Menghadapi adegan ini, bahkan wajah permaisuri menjadi tidak pasti. Meskipun hanya ada 3 dari istana iblis kuno, masing-masing adalah pembangkit tenaga listrik teratas. Wajah Ke Tiangxuan pucat, dan King of Star Pickers tidak jauh lebih baik. Kemarahan biru. Kamu ingin mengkhianati Kaisar Langit. Kamu ingin tidak ditoleransi oleh dunia. Binuhai tertawa terbahak-bahak. Fan Yujun, pernahkah kamu berpikir bahwa akan ada hari ini? Sudah lama saya katakan, saya bukan untuk Anda. Apapun yang mengkhianati surga Kaisar tidak akan ditolerir oleh langit dan bumi. Anda dapat mengurangi sebanyak yang Anda inginkan untuk jenis kejahatan ini. Namun, Anda harus terlebih dahulu bertanya kepada Yang Mulia apakah Anda setuju. Kedatangan pembangkit tenaga listrik Istana Iblis Kuno memberi Bianhui keyakinan mutlak. Meskipun sumber keyakinan ini, dalam analisis akhir, tidak lebih dari nilai pemanfaatan, tetapi seperti cara hidup suku Bais, jika ada nilai pemanfaatan, ia memiliki kualifikasi untuk hidup. Mata Dewa Qin Yichen tertuju pada Jinmu Silang, merasakan gelombang seperti matahari yang terik, dan dia tidak bisa menahan tergerak. Dia awalnya berpikir bahwa bahkan jika senjata kekaisaran Bihai dirampok olehnya, bahkan jika beberapa penyintas Bihai melarikan diri ke alam semesta kuno, mereka akan dianggap sebagai anak-anak terlantar. Tetapi siapapun yang berpikir itu akan sampai pada langkah ini. Mungkinkah pada saat itu, Candle 9 Yin diharapkan ada hari ini? Ini membuatnya sulit untuk menghadapinya. Dan pada saat ini, mata dingin Kaisar secara bertahap tertuju pada Jinmu Silang. Yang mulia dari Istana Iblis Kuno tidak mungkin menjadi penguasa surga Kaisar saya. Jinmu Silang tidak berbicara, tetapi melihat mata Zhu Jiuyin sedikit menyipit, langit dan bumi terbalik. Dan dia tersenyum. Niang, jika ini Yuan Tiandi, ini mungkin sedikit bergengsi. Tetapi kamu, Wajah Kaisar dipenuhi dengan amarah, dan mata agung itu secara bertahap menyipit, dan roh melonjak. Jadi, Bihai Imperial Tool, apakah kamu akan memesannya hari ini? Jiuyin mengangguk, tidak berkomitmen. Permaisuri tiba-tiba melirik lagi dan mencibir. Apakah Anda menginginkan nyawa pisau pencuri ini? Zhu Jiuyin bahkan lebih tidak disembunyikan. Taoisme bawaan Heze juga merupakan cara tertinggi klan Heze. Orang tua itu juga ingin belajar 1 atau 2. Ini baik. Kaisar berteriak dengan marah. Semuanya memukul Tian Heku. Masih sangat arogan. Ini adalah surga Kaisar. Bukan giliranmu untuk menjadi liar. Dengar. Hari ini, senjata kekaisaran Bihai keluar di surga Kaisar saya. Itu adalah prajurit Kaisar surga Kaisar saya. Pisau pencuri ini. Istana mengatakan bahwa dia tidak akan pernah berbalik. Jadi bukan giliran Anda untuk membunuh. Ketika Permaisuri dan Zhu Jiuyin saling memandang, langit pecah dan bumi pecah. Dan segel Kaisar Brahma bergetar dalam dan menolak untuk saling memberikan. Namun, mereka semua sepertinya memiliki pemikiran. Faktanya, Zhu Jiuyin masuk ke surga Kaisar untuk mengambil harta karun, yang melanggar aturan. Tentu saja, aturan membutuhkan kekuatan untuk dijaga, tetapi Kaisar dan surga mungkin tidak memiliki kekuatan untuk menjaga aturan. Bagaimanapun, Kaisar tidak kacau, dan ayah Permaisuri masih hidup. Ketika keduanya saling memandang, sudah jelas bahwa kehidupan Qin Yichen dan senjata kekaisaran Bihai dibagi rata. Itu adalah hasil terbaik dan paling cocok untuk masing-masing untuk mendapatkan apa yang mereka lakukan. Namun, Permaisuri dan Zhu Jiuyin tidak menyerah satu sama lain.
Itu bukan masalah dorongan hati, dan alasannya sangat sederhana. Ketika Anda pertama kali membuat permintaan yang tampak sombong, dan kemudian mundur selangkah, itu tampak jauh lebih masuk akal dan kedua belah pihak juga menyelamatkan wajah satu sama lain. Terlebih lagi, bahkan berpisah adalah kegembiraan besar bagi semua orang. Tetapi bagaimanapun, Kaisar Surga dan Pengadilan Iblis Kuno sama sekali bukan sekutu. Jika mereka bisa mendapatkan keduanya, permaisuri secara alami akan sangat bahagia. Jiuyin dari Candlestick juga berpikir demikian. Hanya Qin Yichen yang ada di keramaian. Kecuali mata mara Jin Wuxilang, tidak ada yang memperhatikannya. Tampaknya Zhu Jiuyin dan permaisuri hanya membagi kepemilikan harta karun. Adapun kehidupan Qin Yichen, seperti mendorong perahu di sepanjang air. Pengiriman umum. Bagi permaisuri, dia tidak peduli. Adegan ini membuat Qin Yichen sangat marah. Tetapi dia tahu lebih baik bahwa Golden Crow silang bukan lagi Golden Crow ke-10 yang bersembunyi di Dewa Bulan Cangkir ratusan juta tahun yang lalu. Ratusan juta tahun sudah cukup untuk membuat kekuatan Jin Wuxilang sampai ke titik kekuatan besar. Tiba-tiba, mata Kaisar berbinar, dan segel Kaisar Brahma tiba-tiba melonjak. Ingin pergi? Tanda seru. Jiuyin Lilin, bagaimana saya menyarankan Anda untuk sampai di sini? Kembali saja. Jika tidak, Anda tidak akan bisa pergi nanti, apalagi kekalahan ini. Namun, pada saat itu, mata Zhu Jiuyin tiba-tiba terbuka, membuat langit redup, matahari dan bulan menjadi kusam, dan seluruh sungai Tianhe mengalir kembali. Yang mulia, saya tidak tahu apakah permaisuri berbicara tentang suami Anda Yuan Tiandi, atau yang mulia dari Istana Iblis Kuno. Bum bum bum. Perang akan segera dimulai. Ini adalah bentrokan nyata antara pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya. Setelahnya, semua wajah Ke Tiangxuan, yang merupakan seorang kaisar raksasa, tiba-tiba berubah. Dan ini, Jiuyin Lilin telah ditahan. Setelah semua, akibatnya cukup kuat untuk menghancurkan langit dan bumi. Dan sedikit kecerobohan akan membunuh Feng Nianwu, menarik kemarahan kontrak Tiadao. Dan Gonggong adalah bola air bercahaya hitam yang mengambang di telapak tangannya yang terlihat seperti permata. Di bawah pantulan bola air itu, langit berbintang yang dibentuk oleh Raja Bintang yang mencapai langit kondensasi dan jalan bumi terhalang, membuat kelompok Lingtian menjadi dingin. Starry Chingking sepertinya bisa merasakan kedalaman dan kengerian di polo air, dan wajahnya muram. Tanpa memikirkannya, dia akan berkorban kepada Kaisar Yuan Tian. Dengan kata lain, ketika tiga orang Zhu Jiuyin melintasi Tianhe dan datang ke sini, dengan kekuatan Kaisar Surga, mustahil untuk tidak menyadarinya. Gonggong melihatnya di matanya dan tidak menghentikannya, tetapi suaranya acuh tak acuh. Ini adalah kedua kalinya kami datang untuk Kaisar Bihai. Meski begitu, bahkan jika Yuan Tiandi datang, wajah ini harus diberikan.